Halo Sobat Smart Podcast, kembali lagi bersama saya, Sandra Rizkia, di Smart Podcast kali ini. Nah, saya kali ini tidak sendiri nih, saya ditemani oleh wanita cantik dan juga independen. Sebut saja Kak Cantika. Halo, saudara. Apa kabar Kak Chan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Nah, Kak Cantika ini merupakan mahasiswi tingkat Umaraku jurusan Kesehatan Masyarakat. Saat ini Kak Chan semester 7 ya Kak? Betul. Semester 7. Nah, Kak Cantika ini merupakan beliau Ketua BEM periode 2022-2023 di Stikestur Umaraku dan juga finalis Putra Putri Kampus Riau 2021-2022 ya Kak? Betul. Nah, Kak Chen juga pernah mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 5. Iya. Nah, kalau boleh tahu Angkatan 5 itu di mana Kak? Waktu Kakak ikut program Kampus Mengajar. Waktu itu ambilnya di luar kota. Oh, di Sumatera Barat, di salah satu SMP di Sumatera Barat. Oh, gitu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu sosialisasi kampus mengajar. Nah, sebelumnya teman-teman di sini pasti penasaran kan, apa sih itu kampus mengajar? Kalau boleh tahu kampus mengajar itu apa sih Kak? Jadi kampus mengajar itu salah satu program dari MBKM. MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu ada beberapa jenis program dan salah satunya itu kampus mengajar yang dimana mahasiswa itu bisa terjun ke sekolah untuk mengajar. Oh, untuk mengajar. Mengajar. Berarti menggantikan peran guru. Belajar menjadi seorang guru ya, tapi tidak menggantikan sebenarnya. Cuman kita dapat peran itu ketika kita terjun gitu. Jadi kita dikasih ruang untuk berinteraksi sama siswa dengan program-program yang sudah kita susun. Oh, gitu. Nah, sebelum Kak Chan mengikuti kampus mengajar nih, apa sih motivasi Kakak untuk mengikuti program ini? Kampus mengajar. Ya. Awalnya itu dapat infonya kan emang dari kampus ya. Tapi sebelumnya kan kita juga tahu ada program ini. Nah, karena sebenarnya dari sebelum-sebelumnya kan kakak juga suka ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan juga sejak SMP sebetulnya. Nah, penasaran juga gimana menghadapi anak-anak sekolah, gimana bersosialisasi. Biasanya kan kalau kita ikut organisasi ya kita sosialisasi dan interaksinya itu sama sebaya aja, sama seumuran, sama seangkatan gitu. Melihat juga perkembangan pendidikan di Indonesia juga, apakah mungkin kita bisa ngasih kontribusi setidaknya sedikit untuk pendidikan di Indonesia. Dan lihat-lihat juga dari kampus mengajar sendiri, kayaknya kegiatannya itu seru-seru gitu. Sekarang kan banyak kan di akun MBKM dan di akun kampus mengajar itu aktivitas-aktivitas dari mahasiswa kampus mengajar yang sebelum-sebelumnya. Dari situ kayaknya boleh dicoba. Menarik gitu untuk kayaknya ini boleh, kayaknya ini aku banget nih gitu. Jadi coba untuk Untuk program kampus mengajar ini hanya ke SD atau SMP SMA juga bisa Kak? Sebelumnya itu di angkatan 1 sampai 5, kalau tidak salah itu masih SMP batasnya. Oh, Tapi kemarin terakhir kakak sharing sama salah satu dan kampus kita juga, dia ikut, itu udah bisa sampai SMA justru. oh ada peningkatan. Ada peningkatan di SMA udah bisa, SMA dan SMP. Oh, nih flashback sebelumnya Kakak bilang ikut kampus mengajar di SD di Sumbar ya? SMP. Oh, SMP di Sumbar. Itu kenapa Kakak ngambil di luar kota? Kenapa nggak di dalam? Salah satunya ada alasan personal, tapi di alasan lain juga pengen ngelihat perbedaan culture-nya juga. Karena kan kalau di sini kita udah tahu nih anak sekolah nih itu gimana, kebiasaannya gimana. Kalau di luar itu kan biasanya lebih ada perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan kan. Jadi sedikit lebih menantang juga. Dan kebetulan kakak juga kan orang tua kakak kampungnya itu di Sumatera Barat. Jadi penasaran kesana pun cuman buat pulang kampung ya udah gitu, nggak ada interaksi yang terlalu gimana-gimana dan melihat kegiatannya nggak terlalu banyak. Jadi penasaran aja gimana kalau ngajar di sana. Dan ternyata cukup menantang. Cukup menantang. Kalau mereka cukup menantang itu yang seperti gimana Kak? Cukup menantang karena yang pertama kan perbedaan bahasa ya. Oh, di sana mereka menggunakan bahasa daerah. Kebanyakan memang dimintanya itu kan pakai bahasa Indonesia kan emang udah wajib gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa, ini namanya kebiasaan sehari-hari itu kan sulit ya. Nah, kakak paham bahasa Minang, cuman kan ada yang lucu, iya, yang kita tidak paham dan lucu juga. Jadi itu perbedaan bahasanya yang pertama, yang kedua juga perbedaan budaya dan kebiasaan ya.
Mungkin kita, kalau dari Kasmas kan sebelumnya kita ada penyuluhan ke anak sekolah. Kita udah lumayan ada terjun lah ke sekolah. Jadi perbedaan nih anak sekolah di Pekanbaru dengan anak sekolah di Sumber itu ternyata ada bedanya. Beda dari kebiasaan dan segi bahasa. Iya, lucu-lucu, kejadian lucu-lucu itu banyak. Oh, oke. Kalau boleh tahu, Kakak ikut program kampus mengajar ini berapa lama? 4 bulan, dari bulan Februari sampai bulan Juli tahun 2023. Tahun ini ya. Oke. Nah, selama Kakak mengikuti program kampus mengajar nih, Kak, itu biayanya dari mana, Kak? Atau ditanggung pemerintah? Kalau kampus mengajar iya, dari MBKM itu sudah ada akomodasi tersendiri untuk mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar. Kalau boleh tahu nih, berapa sih besar akomodasi dari pemerintah untuk kita mengikuti program kampus mengajar ini? Kalau dari di angkatan kakak kemarin itu kita terimanya itu 2 termin, tapi per bulannya itu sebesar 1.200.000. Berarti 1 bulan 1.200.000. Iya, tapi kita terimanya per termin gitu 2 kali, jadi sekali 2 bulan. Oh, sekali 2. Untuk bantuan biaya hidup kita selama ikut program itu. Oh, gitu. Selama Kakak mengikuti program kampus mengajar, apa sih, Kak, kendalanya? Hambatannya lumayan ya. Nah, satu lagi itu ternyata kampus mengajar itu belum cukup tersebar di sana. Jadi banyak guru-guru yang nggak tahu tentang program ini justru waktu itu pada saat itu. Iya, jadi pas kami sudah diantarkan, kan kita juga ada dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya itu juga dari daftar dari program ini. Jadi kita ketemu di program ini kan random ya. Ada dari beda-beda kampus, dosen pembimbingnya juga dari kampus lain gitu. Ketika kita diantarkan itu, guru-guru di sana itu taunya mahasiswa PL, praktek lapangan. Oh, Jadi mereka mengira kita ini dari jurusan pendidikan gitu. Ternyata kan ada yang dari jurusan kemarin itu kami, yang satu memang pendidikan, tapi pendidikannya itu pendidikan kimia, sementara kan di SMP belum. Nah, yang satu lagi itu sastra Minangkabau, dia di Universitas Andalas. Dan yang satu lagi kakak kan dari kesehatan. Nah itu lumayan bikin guru-guru kaget, dan kami cukup kesulitan menjelaskannya di awal ya. Tapi lambat laun itu sudah tahu. oke. Nah, selama Kakak mengikuti kampus mengajar, program apa saja sih yang sudah terjalankan di SD itu? Program kita ada susun beberapa program dan program lanjutan dari sekolah. Terus juga sebenarnya untuk bikin program baru itu di sana kemarin kami lumayan terkendala sejujurnya, karena kan sekolah sudah punya program tersendiri kan. Dan yang kedua juga pada saat itu mereka di sekolah tempat kakak ambil itu banyak mengalami kekurangan guru. Jadi kami lebih ekstranya itu menggantikan guru-guru ya peran guru yang tidak ada ini gitu. Jadi ada di salah satu mapel itu gurunya emang nggak ada. Nah anak-anak itu banyak kelas kosong. Jadi kalau misalkan di kelas kosong itu kita masukin program lain, justru pelajaran mereka ketinggalan gitu. Tapi kalau kita tidak masukin kan kita juga butuh program untuk ini kan. Tapi kami lebih banyak backup itu sih. Ada beberapa program kayak penyuluhan tentang seputar hidup sehat kalau dari kakak pribadi. Terus juga kami ada melakukan kegiatan kami bersih sebelumnya itu tidak ada gitu. Nah itu dari program kesehatan. Kalau dari yang lain kita juga ada ngasih sosialisasi penggunaan Canva terhadap guru. Nah itu juga bagian dari ini. Ada program khusus juga untuk guru, sebenarnya mereka harus mengadakan pelatihan itu. Kebetulan kan sejalan, jadi dari sekolah minta kita sebagai fasilitatornya yang untuk berikan pelatihan itu. Itu salah satu dari beberapa. Oke. Nah, tadi kan kakak sudah menyebutkan beberapa program. Ini programnya ide dibuat sendiri atau arahan dari MBKM-nya? Ini dari kita yang buat sendiri. Iya, tapi kita sewaktu sebelum terjun ke lapangan itu kan ada diberikan semacam pelatihan bekal beberapa hari. Jadi dari situ kita ini kalau bisa programnya itu harus yang menyangkut dengan yang dibutuhkan oleh program MBKM juga dari kampus mengajar. Cukup menarik ya teman-teman.
Nah, kalau boleh tahu nih Kak, pasti teman-teman penonton di sini penasaran bagaimana sih caranya mendaftar ikut program kampus mengajar ini. Kalau daftar jangan lupa langsung ke ini aja, kampus mengajar, akun kampus mengajar. Oh, ada akunnya. Nanti di sana diarahkan Ada informasi. ya, betul, informasi kalian daftar, iya betul. Nanti di sana terus juga ada informasi terkait tata cara pendaftarannya juga. Kalau misal follow aja langsung MBKM-nya, kampus mengajarnya. Nanti di bawah ini akan ada Instagram. Iya. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, ada nggak persyaratan khususnya untuk bisa mengikuti kampus mengajar ini? Atau semua mahasiswa bisa mengikutinya? Semua mahasiswa bisa. Dari mau program studi manapun, dari kampus manapun, kalau kampusnya tergabung dalam MBKM, kampus Merdeka, termasuk dalam kampus Merdeka, itu bisa ikut. Ada minimal semesternya nggak? Ada. Minimal itu semester berapa, Kak? Minimal semester 3. Minimal semester 3. Nah, bagi teman-teman nih yang udah semester 3, tertarik nggak untuk ikut program kampus mengajar ini? Dan bagi teman-teman yang masih semester 1 maupun semester 2, juga bisa nih ada waktu untuk mempersiapkan nih mengikuti program kampus mengajar ini. Nah, sangat menarik ya, Kak. Ada nggak, Kak, saran ataupun motivasi nih bagi penonton? Untuk teman-teman mahasiswa khususnya, saat ini tuh ada banyak sekali ya program-program dari Kementerian Pendidikan untuk mahasiswa khususnya, apalagi dari MBKM itu ada banyak banget, ada MSIB, ada PMM, ada kampus mengajar juga salah satunya. Selagi punya waktu dan ruang untuk ikut kegiatan itu, kalau bisa dimanfaatkan karena sangat-sangat sangat-sangat memberikan pelajaran yang menarik juga, cerita yang seru juga. Jadi selama proses kuliah nggak bosan-bosan banget lah. Oh ya, satu nih Kak. Selama Kakak mengikuti program kampus mengajar nih, itu Kakak tetap mengikuti perkuliahan nggak? Enggak dong, enggak. Untungnya ikut kampus mengajar, jadi kita dapat konversi SKS. Oh gitu, jadi Totalnya 20 SKS. tapi pernah dengar nih Kak, katanya tetap mengikuti perkuliahan secara daring. Ada juga mengerjakan tugas. Itu benar atau enggak, Kak? Itu sebenarnya tergantung dari program studi, dan alhamdulillahnya kampus kita cukup mensupport. Jadi kita nggak ikut. Nggak ikut ya? Ada beberapa SKS yang dikonversi, cuman memang kalau karena kan kita kesehatan ya, takutnya ada yang tidak sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil juga. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dikonversi, itu tetap diikuti melalui daring atau sekedar. Tapi alhamdulillah kemarin, entah mungkin karena kakak perdana ya, kebetulan dari kampus. Oh, iya kak, kalau ya, jadi tidak. kalau nggak salah kemarin angkatan Kakak ada 3 orang nih dari kampus. Ya benar, ada 3 orang yang lolos. Wah, sangat keren sih ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, jangan lupa kepoin akun Instagram kampus mengajar ya. Oke.